Ibu dan Bapak, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mempelajari asesmen S, for, dan of learning. Sekarang, mari kita sama-sama memahami lebih dalam mengenai metode asesmen. Untuk memulai pembahasan, kita akan memulainya dari cerita berikut. Kita coba bayangkan ada dua murid, yaitu Bastian dan Since. Keduanya sama-sama kelas 5. Keduanya sama-sama belajar mata pelajaran yang sama, yaitu topik mengenai puisi. Sewaktu ujian akhir tertulis, nilai Bastian lebih kecil daripada Since. Akan tetapi, ternyata saat diminta untuk membuat puisi yang baik, Bastian lebih unggul daripada Since. Menurut Ibu Bapak, bagaimana seharusnya guru menyikapi hal tersebut? Ibu Bapak tentu tahu bahwa asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melakukan asesmen yang berorientasi pada proses, bukan sebatas hasil akhir saja. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan terlebih dahulu di setiap awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif yang lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran, yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Misalnya, melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peers assessment, dan refleksi metakognitif. Terakhir, dilanjutkan dengan asesmen sumatif yang pelaksanaannya diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Asesmen dalam paradigma baru sendiri sangat ditekankan pada asesmen belajar murid yang lebih komprehensif dan student-centered. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif, kita bisa menggunakan 3 teknik asesmen yang paling umum, yaitu 1. Teknik observasi. Teknik asesmen observasi yaitu murid diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris, guru melakukan observasi secara berkala dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam proses observasi tersebut, guru mengamati bagaimana peningkatan kepercayaan diri murid dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris selama dalam kelas. Teman-teman, gimana kalau tugas dari Bu Belen kita buat dalam bentuk drama? Kemudian kedua, yaitu teknik asesmen performa, di mana asesmen performa ini dapat berupa praktik seperti presentasi, pidato, melakukan gerakan atau permainan dalam olahraga dan sejenisnya. Lalu, bisa juga menghasilkan produk, misalnya berupa membuat karangan, puisi, atau brosur. Selain itu, bisa juga melakukan proyek atau membuat portofolio.
Ibu bapak bisa memberikan keleluasaan pada murid untuk menentukan hal seperti apa yang bisa menjadi bukti kemajuan belajar mereka, sehingga produk yang dihasilkan pun beragam dan sesuai dengan minat murid. Ketiga, yaitu tes tertulis atau lisan yang digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Biasanya, teknik ini digunakan hanya sebatas untuk menguji level pengetahuan yang sifatnya lebih menghafal saja. Padahal sebenarnya asesmen ini juga dapat digunakan untuk menguji level pemahaman murid dengan mengajak mereka merefleksikan suatu konsep dan mengaitkannya terhadap kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Dalam melakukan asesmen, tentu saja akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Pertama, instrumen rubrik, yaitu sebuah panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan rubrik skor tertentu. Ada 3 indikator. Setiap indikator dibuat masing-masing 4 kategori capaian. Kemudian, masing-masing kategori capaian diisi dengan kriterianya. Kriteria-kriteria inilah yang menjadi panduan guru dalam menilai capaian murid. Kedua, yaitu instrumen checklist yang berupa daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik atau elemen yang dituju. Misalnya, saat kita meminta murid untuk melakukan storytelling di kelas, lalu guru atau murid bisa menilai dengan mengisi lembar checklist untuk penilaian. Ketiga, yaitu instrumen catatan anekdotal, merupakan catatan singkat hasil observasi pada murid. Catatan bisa difokuskan pada performa dan perilaku murid yang penting, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis dari observasi yang telah dilakukan. Contohnya, saat murid-murid sedang aktif berdiskusi di dalam kelompok tentang suatu materi, guru bisa membuat catatan anekdotal siapa murid yang aktif, pasif, atau lainnya. Keempat, yaitu lembar pengamatan. Lembar amatan berisi catatan perkembangan kompetensi murid dalam sebuah mata pelajaran tertentu. Itulah tadi 4 instrumen asesmen yang bisa Ibu Bapak gunakan agar asesmen lebih bermakna. Yang juga perlu sama-sama kita ketahui bahwa pelaku asesmen sendiri tidak harus selalu guru, tetapi murid menilai diri sendiri, murid menilai murid sesuai atau lintas jenjang, seperti murid kelas 6 menilai murid kelas 4 dan 5, atau bisa memberdayakan staf sekolah dan orang tua untuk menjadi tim penilai. Bisa digunakan salah satu atau bisa dipadukan. Nah, itu tadi ya, Ibu Bapak Guru, beberapa hal terkait metode asesmen. Setelah mengikuti kelas ini, kita jadi tahu bahwa dengan pembelajaran paradigma baru, asesmen harus lebih mampu mengakomodir keseluruhan proses belajar murid sesuai kebutuhan. Pastinya, sekarang sudah lebih siap dong untuk menerapkan asesmen proses belajar murid yang lebih bermakna. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sampai jumpa.